Halo sahabat bahasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kontribusi luar biasa bahasa daerah di Papua dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia yang resmi tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI. Papua adalah rumah bagi lebih dari 400 bahasa daerah. Jumlah yang luar biasa ini menunjukkan betapa kayanya keanekaragaman budaya dan linguistik di bumi cendrawasih. Di tengah keragaman ini, beberapa kata dari bahasa-bahasa daerah Papua telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan dimasukkan ke dalam KBBI. Kosakata ini bukan hanya memperkaya bahasa kita, tapi juga membawa cerita, nilai, dan filosofi kehidupan masyarakat Papua kepada seluruh Indonesia. Mari kita mulai dari kata yang sudah tidak asing lagi, noken. Noken adalah tas tradisional khas Papua yang terbuat dari sekat kayu atau kulit pohon. Tas ini tidak hanya digunakan untuk membawa barang, tapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Dalam budaya Papua, noken melambangkan kedamaian, kebersamaan, dan kerja keras. Tidak heran UNESCO bahkan menetapkan noken sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2012. Selanjutnya ada bakar batu. Bakar batu adalah metode memasak tradisional yang dilakukan oleh berbagai suku di Papua. Proses ini melibatkan penggunaan batu-batu yang dipanaskan di atas api, kemudian digunakan untuk memasak makanan seperti ubi, sayur, dan daging. Namun bakar batu bukan hanya sekedar cara memasak. Kegiatan ini merupakan simbol solidaritas dan kebersamaan, karena biasanya dilakukan dalam acara adat atau momen-momen penting seperti penyambutan tamu, pesta adat, dan perayaan panen. Tradisi ini menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan menjaga hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat Papua. Ada pula kata buah merah. Buah merah adalah tanaman khas Papua yang dikenal dengan khasiatnya yang luar biasa bagi kesehatan. Buah ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan imunitas, membantu mencegah penyakit kronis, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Dalam kehidupan masyarakat Papua, buah merah tidak hanya menjadi sumber nutrisi, tapi juga sebagai simbol kelimpahan dan kesyukuran. Buah merah sering hadir dalam upacara adat dan kegiatan budaya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Papua. Namun, apakah hanya itu? Tentu saja tidak. Kata-kata seperti sa yang berarti saya atau tra yang berarti tidak juga sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari masyarakat Papua. Kata-kata ini menjadi ciri khas komunikasi di Papua dan menunjukkan betapa bahasa-bahasa daerah di Papua memiliki karakter yang unik. Pengayaan KBBI dengan kata-kata dari bahasa daerah di Papua adalah bukti nyata bahwa Papua memiliki kontribusi besar dalam membangun identitas nasional melalui bahasa. Proses ini adalah bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keindahan Indonesia. Ingat, ini bukanlah akhir. Masih banyak kosakata dari bahasa-bahasa daerah di Papua yang belum terdokumentasikan. Menurut data, sebagian besar bahasa daerah di Papua saat ini terancam punah. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk melestarikan kekayaan linguistik ini agar tidak hilang di telan zaman. Sebagai generasi muda, kita dapat berperan aktif dalam pelestarian ini. Dengan menggunakan dan mempelajari kosakata dari Papua, kita turut menjaga warisan budaya leluhur. Jangan hanya bangga dengan keberagaman, tetapi jadilah bagian dari upaya pelestarian. Pengayaan KBBI dari bahasa-bahasa di Papua ini juga mengingatkan kita pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dan bahasa adalah salah satu pengikat yang paling kuat dalam keberagaman ini. Karena di setiap kata ada cerita, dan di setiap cerita ada identitas bangsa. Teruslah mencintai, merawat, dan melestarikan kekayaan bahasa Indonesia kita. Karena dari situlah lahir kebanggaan yang sesungguhnya. Salam literasi.